Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsila Fakihatul Janah dengan NIM 242410101062 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan LKM 1 pada mata kuliah Data Mining. Di soal pertama, kita diminta untuk membuat array 2 dimensi. Di sini saya menggunakan library NumPy, kemudian memanggil fungsi nparray untuk membuat array. Lalu, data dimasukkan dalam bentuk list di dalam list sehingga secara otomatis terbentuklah array 2 dimensi dengan baris dan kolom sesuai dengan soal. Lalu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa array berhasil dibuat dengan ukuran 4 baris dan 3 kolom. Dan semua data sudah sesuai dengan input yang diberikan. Selanjutnya, pada soal kedua, di sini kita membuat array 3 dimensi. Caranya masih sama, yaitu menggunakan np.array ini, tetapi penulisan datanya lebih kompleks karena terdiri dari beberapa bagian di dalam satu struktur. Nah, dengan adanya susunan seperti ini, NumPy akan membaca data tersebut sebagai array 3 dimensi. Lalu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh data tetap tersusun sesuai dengan input. Hanya saja sekarang memiliki dimensi tambahan. Oh ya, lalu untuk menampilkannya ini print array 3D ini. Selanjutnya, pada soal ketiga, kita diminta untuk melakukan operasi penambahan pada bagian tertentu dari array. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil dan angka 2 di setiap bilangan kolom genap. Nah, pertama ini kita diminta untuk menambahkan 1 pada baris ganjil, yaitu menggunakan arr kurung siku titik 2, 2, terus bertambah 1. Lalu, ini maksudnya artinya kita mengambil baris dengan loncatan 2, yaitu baris pertama dan baris ketiga, dan seterusnya. Lalu menambahkan 1 pada setiap elemennya. Lalu, kita menambahkan 2 pada kolom genap menggunakan arr kurung siku titik 2, 1, titik 2, titik 2, 2, lalu ditambah 2. Lalu kita print arr-nya. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa perubahan terjadi sesuai dengan perintah yang diberikan. Selanjutnya, nomor 4. Kita di sini diminta untuk membalik sumbu Z pada array 3D berikut ini. Di sini dimasukkan dulu datanya, lalu menggunakan fungsi np.flip untuk membalikkannya. Dan parameternya itu ada axis sama dengan 0. Nah, axis sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa yang akan dibalik itu adalah urutan layer atau bagian terluar dari array-nya. Nah, di sini hasilnya terlihat bahwa urutan data itu menjadi terbalik. Nih, di mana bagian terakhir itu berpindah ke posisi awal. Selanjutnya, pada soal kelima, array diubah menjadi bentuk 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6 dan menggunakan perintah reshape. Untuk itu, menggunakan fungsi reshape di sini tetap memakai np.array. Nah, ini pakai yang tadi hanya ditambahkan reshape-nya saja. Jadi perubahan ini tuh hanya mengubah bentuk array-nya tetapi tidak mengubah jumlah maupun isi datanya. Jadi ini hasil yang diperoleh. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa semua elemen itu tetap ada, tapi yang berbeda hanya susunannya saja. Lalu nomor 6, nomor terakhir. Nah, pada nomor 6 ini dilakukan pergeseran
elemen ini dari matriks kiri menjadi matriks yang kanan. Di sini menggunakan np.roll. Pertama ini array itu digeser sebanyak 3 langkah pada aksis 0 atau baris, lalu kemudian digeser lagi sebanyak 2 langkah pada aksis 1 atau kolomnya. Nah, di sini setelah di-run, hasilnya menunjukkan bahwa elemen berpindah secara melingkar, di mana elemen yang keluar dari satu sisi akan masuk kembali dari sisi lainnya. Kemudian hasil dan analisis datanya dari percobaan yang telah dilakukan tadi diperoleh beberapa hasil, yaitu yang pertama array itu pembuatan array 2 dimensi. Array dengan 2 dimensi itu berhasil dibuat dengan bentuk matriks berukuran 4 kali 3. Data tersebut tersusun sesuai dengan input yang diberikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa NumPy mampu merepresentasikan data dalam bentuk matriks dengan struktur baris dan kolom yang jelas, sehingga memudahkan pengolahan data numerik. Selanjutnya, pada pembuatan array 3D. Nah, array 3 dimensi ini berhasil dibentuk sesuai dengan data yang diberikan. Struktur array ini memiliki dimensi tambahan yang terdiri dari beberapa bagian dalam satu kesatuan. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh elemen tetap berada pada posisi yang sesuai dengan input. Nah, hal ini menunjukkan bahwa NumPy dapat menangani data multidimensi dengan baik tanpa mengubah isi data tersebut. Selanjutnya, operasi pada baris dan kolom. Di sini dilakukan operasi penambahan nilai pada array, yaitu penambahan 1 pada baris ganjil dan plus 2 pada kolom genap. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan terjadi sesuai dengan perintah yang diberikan, di mana baris ganjil mengalami penambahan nilai 1 dan kolom genap bertambah 2. Hal ini membuktikan bahwa teknik slicing pada NumPy dapat digunakan untuk memodifikasi bagian tertentu dari array secara langsung. Selanjutnya, pembalikan sumbu array 3 dimensi. Array 3 dimensi dibalik pada sumbu pertama, yaitu aksis 0, menggunakan fungsi np.flip. Hasilnya menunjukkan bahwa urutan bagian terluar dari array menjadi terbalik, di mana data yang sebelumnya berada di posisi akhir berpindah ke awal. Nah, operasi ini menunjukkan bahwa NumPy menyediakan fungsi untuk mengubah urutan data dengan mudah. Selanjutnya, array 3 dimensi yang telah dibalik kemudian diubah menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah elemen tetap itu sama, hanya susunannya yang berubah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi reshape digunakan untuk mengubah bentuk array tanpa mempengaruhi isi data. Nah, selanjutnya, perubahan posisi elemen atau rolling array. Nah, di sini array mengalami pergeseran menggunakan fungsi np.roll dengan pergeseran 3 langkah pada baris dan 2 langkah pada kolom. Hasil ini menunjukkan bahwa elemen berpindah posisi secara melingkar, di mana elemen yang keluar dari batas akan masuk kembali dari sisi yang berlawanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa operasi rolling dapat digunakan untuk menggeser posisi data tanpa menghilangkan elemen. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan dikerjakan, NumPy dapat digunakan untuk membuat array 2 dimensi dan 3 dimensi serta melakukan berbagai operasi seperti penambahan nilai pada baris dan kolom, pembalikan sumbu, perubahan bentuk array, dan pergeseran elemen. Semua operasi tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan hasilnya sesuai dengan perintah yang diberikan. Oleh karena itu, NumPy sangat membantu dalam pengolahan data karena lebih praktis dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.